Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi Mr. Zack mohon maaf karena sudah lama tidak upload video karena ada kesibukan yang harus diselesaikan. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita tentang suatu kejadian aneh atau mungkin kejadian mistis yang dialami oleh sang narasumber ketika beliau melaksanakan nazar untuk berjalan menuju kantornya di waktu subuh. Sebut saja narasumber kita sebagai Mas Adi. Dulu suatu masih bersekolah, Mas Adi ini pernah bernazar atau berucap janji bahwa ketika dia diterima kerja, dia akan minimal sekali akan berangkat dari rumah menuju ke lokasi kantornya atau tempat dinasnya itu dengan berjalan kaki. Mas Adi ini pengen bercita-cita jadi abdi negara. Setelah lulus sekolah, kemudian berusaha, berupaya ya daftar, kemudian tes pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah Mas Adi ini diterima sebagai abdi negara. Setelah turun SK penempatan, ternyata Mas Adi ini alhamdulillah masih dalam kategori dekat dengan rumah tinggal yang selama ini beliau tinggali dengan orang tua. Ya boleh dibilang masih sebelahan lah kotanya. Jadi kalaupun melaksanakan nazar ini boleh dibilang masih bisa terjangkau dengan hitungan waktu sekitar 2-3 jam. Setelah turun SK kemudian mempersiapkan segala macam dokumen dan sebagainya. Setelah mendapat SK yang tadi, lapor, kemudian Mas Adi ini mencoba untuk melunasi nazar atau utang janjinya untuk jalan kaki dari rumah tinggal orang tuanya menuju ke kantor. Ya kalau sekarang menggunakan Google Map ya mungkin jaraknya sekitar 20-30 kilo gitu ya. 20-30 kilo. Jadi kalaupun berjalan ya boleh dibilang lumayan ya, bisa sampai 3-4 jam ya, tergantung kecepatan. Tapi karena memang sudah nazar, maka Mas Adi ini mencoba untuk membayar nazarnya. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan channel ini, yang sudah mensupport, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang sudah mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di-subscribe. Karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita lanjut ke cerita. Ketika melaksanakan nazarnya ini, Mas Adi ini kan kata-katanya berangkat ke kantor dengan jalan kaki, maka Mas Adi ini harus pada hari kerja. Setelah dihitung-hitung dengan dikalkulasi dengan segala untung ruginya, itu kurang lebih jarak 20-25 km ini kalau jalan kaki tergantung kecepatan dengan jogging kecil itu Mas Adi merasa ini sekitar 3 jam lah, sekitar 3 jam untuk bisa sampai. Itu estimasi dia. Maka pada hari yang ditentukan, Mas Adi ini
niatnya adalah nanti dia akan bangun sebelum subuh, kemudian langsung berangkat dengan membawa alat kerja dan seragam termasuk alat mandi. Nanti akan sholat subuh di perjalanan, termasuk akan mandi di tempat beliau bekerja. Jadi kalau katakanlah masuk jam 7, kalau 3 jam perjalanan berarti kan jam 4. Jadi memang sebelum subuh ini harus berangkat. Berangkatlah Mas Adi ini dengan berjalan kaki ya, sesuai nazarnya ya. Dia jalan ya, dibilang jalan ya agak jogging lah, dengan style orang yang memang jogging, pakai celana training, pakai kaos, dengan membawa tas. Di tasnya itu ada alat kerja dan baju seragam. Di perjalanan mampirlah ke musola atau masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Di tempatnya Mas Adi ini subuh kira-kira masih jam 3.40-an lah, jam 3.40, setengah 4, jam 4 kurang lah. Setelah sholat subuh maka Mas Adi lanjut ya untuk berjalan menuju ke kantornya. Nah, selang berapa saat setelah melaksanakan sholat subuh, ketika Mas Adi ini jalan kaki, Mas Adi ini menyaksikan suatu peristiwa tabrak lari di depan mata dia. Tabrak lari yang ditabrak itu adalah seorang ibu-ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ketika menyapu jalan, kemudian diserempet atau ditabrak oleh roda 4 dan mobil itu lari. Karena masih gelap dan masih sepi, Mas Adi mencoba mengejar, nggak bisa mobilnya ini. Mas Adi ini teriak-teriak histeris, karena walaupun dia ini laki-laki dan abdi negara, beliau ini boleh dibilang takut melihat darah gitu ya. Korban itu tergeletak dengan banyak darah, dan Mas Adi ini hanya bisa teriak-teriak dan toleh sana toleh sini, karena memang kondisi masih sepi. Di jalanan itu masih lengang, dan kemudian kiri kanan ini kebetulan bukan perumahan. Kalaupun ada gedung, ini bukan gedung perkantoran yang ada security. Gedungnya kebanyakan gedung-gedung kosong seperti bangunan tua, kemudian gudang dan sebagainya. Nah, karena takut dengan darah dan takut terhadap keselamatan korban, maka Mas Adi ini lari mencari orang sambil teriak-teriak gitu ya. Tolong. Tidak berapa lama dari lari tersebut, Mas Adi ini di stop atau dihentikan oleh seorang bapak-bapak yang petugas kebersihan juga ya. Bawa sapu, bawa alat-alat gitu. Mas stop Mas, ada apa Mas kok teriak-teriak? Pak, tolong Pak, di sana ada tabrak lari. Si bapak petugas kebersihan ini seperti nge-freeze atau bengong sekian detik gitu. Hah, apa Mas? Kecelakaan Pak, tabrak lari di sebelah sana. Di mana Mas? Di sana. Ketika melihat ke arah kemana jarinya Mas Adi ini menunjuk, si bapak ini seperti bengong lagi, dan kemudian dia mengatakan lagi gitu. Kok lagi? Mas, kita tolong Mas itu. Nah, kata Mas Adi sambil nggeret si bapak itu. Ketika sampai di tempat yang tadi ada kejadian, itu anehnya itu tidak ada bekas-bekas kecelakaan sama sekali. Tidak ada bekas-bekas seperti, mohon maaf ya, seperti orang yang tergeletak dengan penuh darah. Tidak ada yang namanya bekas-bekas daun-daun yang terserempet karena memang sempat oleng dan menyerempet dahan pohon. Tidak ada bekas-bekas kecelakaan lah intinya. Mas Adi ini sampai terbengong, sampai sumpah Pak, tadi saya ngeliat di sini ada kecelakaan, sumpah Pak, berani sumpah gitu ya. Si bapak ini sambil menenangkan Mas Adi, mengatakan sareh anteng Mas, tenang. Kemudian ditenangkan, dan Mas Adi ini sumpah gitu ya. Anehnya si bapak ini masih santai atau masih tenang gitu. Seperti acuh atau seperti tidak peduli kalau ada kecelakaan di situ. Nah,
setelah Mas Adi ini tenang atau Mas Adi ini sudah mulai sareh ya, sudah mulai tenang pikirannya, Mas Adi ini kemudian diceritakan oleh si bapak tadi. Si bapak ini seperti nggak acuh atau seperti nggak peduli gitu, kalau ada kecelakaan di situ. Tapi kemudian beliau ini dengan tenang-tenang bercerita kepada Mas Adi gitu, bahwa kecelakaan itu memang ada, tapi kurang lebih 3 hari yang lalu ada seorang ibu-ibu yang memang rekan dari tim yang petugas kebersihan yang menyapu jalan pagi-pagi disamber atau ditabrak oleh kendaraan. Mas Adi yang belum menjelaskan ciri-cirinya, si bapak itu sudah bisa menjelaskan. Mohon maaf mas melihat mobilnya seperti ini kan, disebut jenis-jenis tertentu dengan warna tertentu, dan Mas Adi melihat korbannya ibu-ibu kan mas ya gitu. Mas Adi ini sudah terbengong gitu ya. Oh bapak tahu? Ya memang itu memang 3 hari yang lalu. Jadi seperti sebuah residual energy atau seperti sebuah rekonstruksi atau pengulangan tentang kecelakaan. Dan menurut si bapak, si ibu itu setelah ditabrak memang sempat tidak ketahuan beberapa saat, sampai kemudian ada pengemudi atau ada warga yang lewat memberitahu warga yang lain dan dibawa ke rumah sakit, tapi kemudian tidak tertolong. Jadi artinya yang dilihat oleh Mas Adi ini seperti sebuah pengulangan atau rekonstruksi atau residual energi, bahwa pernah ada kecelakaan di situ. Ya, apakah itu sebagai sebuah pengingat bagi manusia ketika kita berbuat zalim atau berbuat jahat, itu bisa ada semacam super CCTV yang dimiliki oleh Allah untuk menangkap kejadian-kejadian di bumi. Wallahualam bishawab. Tapi Mas Adi melihat sendiri di depan mata, sampai dia ini, karena memang Mas Adi ini merasa dia tuh jijik dengan darah, dia merasa sampai histeris melihat darah. Tapi ketika dikembali ke situ tidak ada jenazah, tidak ada korban, tidak ada bekas-bekas kecelakaan ya. Wallahualam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum itu saya undur diri, mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor atau kisah-kisah aneh, mistis dan menyeramkan dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.